baik Bu ya. Di sini untuk mempersingkat waktu, untuk menu yang pertama saya membuat martabak telur atau biasa dibilang martabak Mesir. Jadi di sini kalau untuk bahan-bahannya, kalau mau mencatat silakan. Di sini ada 2 unsur. Kalau untuk bahan kulitnya sama bahan isinya. Kalau untuk bahan kulitnya sendiri Bu, di sini Ibu cukup simpel cara pembuatannya. Jadi di sini saya membocorkan tata cara membuat di restoran kami nantinya. Di sini Ibu cukup sediakan 2 sendok tepung terigu Bu untuk bagian kulitnya. Nah, silakan mau mencatat. Nanti saya kasih resep juga kalau memang apa itu Bu. Di sini 2 sendok tepung terigu, tambahkan tepung kanjinya 1 sendok. Iya, 2:1. Kenapa karena 2:1? Nanti kalau di buku resep mesti 3:1 Bu. Karena apa? Sendok yang saya gunakan dengan sendok yang apa itu beda ukurannya. Kalau sendok ini sendok sayur. Kalau nanti Ibu di rumah bikin aja pakai sendok makan. Ini 3 sendok tepung terigunya. Ini lebih besar Bu. Ini sendok sayur kan, lebih besar kan, nggak mungkin ini untuk. Jadi di sini kalau ingin membuat martabak begini nih Bu, biasanya Ibu kan melihat yang yang di pinggir-pinggir jalan, kan perlu keahlian itu Bu. Nah, dengan inilah nanti Ibu bisa belajar sendiri. Dengan kreasi inilah Ibu bisa belajar memasak sendiri. Di sini saya bukan mau mengajari Ibu memasak, tapi kita saling bertukar pikiran ataupun bertukar kerjaan di sini kan. Biasanya ibu-ibu di rumah tukang masak, di sini saya lah yang masakkan ibu-ibu. Tapi nanti kalau ada genteng yang pecah, ibu-ibu yang betulkan gentengnya. Kan gitu, kebalikannya kan. Nah, jadi di sini untuk menu yang pertama tadi gini Bu, untuk apanya, untuk bumbu-bumbunya di sini saya sediakan. Di sini ada bawang putih bubuk. Ini cuma sebagai contoh di sini. Kalau nanti di rumah mau gunakan bawang putih biasa silakan, lebih bagus gitu juga Bu. Karena di sini kalau saya bikin pakai bawang putih yang kami kami ulek, saya rasa butuh waktu 1 jam 2 jam kan. Nah, di sini cukup simpel. Dan juga bisa ditambahkan dengan ini Bu, ladaku. Nah, kalau di sini ladaku, tapi kalau di rumah ada ibu ya nanti yang digunakan, ya jangan ada saya. Ya kan. Saya harus perjelas, nanti jangan sampai salah tanggap. Untuk nanti garamnya ada juga Bu. Di sini kalau untuk rasa pengen pedas atau pengen yang sedang aja. Kalau pengen pedas saya gunakan bon cabe. Tapi kalau rasa sedang nanti sedikit aja saya kasih. Ini level 15 untuk bon cabenya. Oke ya, bisa ya Bu ya. Ada yang level 20 Pak De. Mulut tetangga. Iya. Nanti kalau saya bikin levelnya lebih tinggi, maaf kata nanti dipikir saya bikin kurang nyaman di perut. Nah, di sini untuk bagian kulitnya saya tambahkan bon cabe biar ada rasa pedasnya sedikit. Jadi kalau bisa macam ini Bu, nanti di rumah jangan menggunakan ini. Kalau beli bon cabe sayang kan, ini satu, kalau lebih bagus cabe biasa diulek. Oh, yang cabe yang basah ya? Iya, di blender, karena ini nanti kan masih menggunakan air nih. Nah, jadi di blender dikasih air baru diadukkan di sini. Nah, saya sekarang karena saya bilang air, boleh minta air satu gelas saya Bu. Yang dekat sana. Nah, ini harus menggunakan air. Nah, untuk penyedap rasanya sendiri Bu, saya mau nanya, mau pakai Royco atau Masako? Royco, kenapa nggak mau aku? Enggak, kalau dia bilang nggak usah pakai dua-duanya. Enggak, karena ini Bu, ini untuk rasa asinnya sedikit. Makanya garam Bu, kalau garam nanti mengempal untuk adonan gini nih. Jadi nggak boleh makan itu kayak mana? Enggak, gini Bu, kalau mau asinnya pakai sendiri. ini, garamnya itu diencerkan. Itu diaduk ke air, baru dituangkan ke sini. Boleh, ataupun dicampur dengan waktu blender cabe biar halus cabenya, biar kenapa merah-merah kan. Nah, di sini kalau untuk asinnya ini satu dibagi 2. Kalau satu untuk di sini jangan. Satu untuk kulit, separuh untuk kulit, separuh untuk isi. Itu pun nggak semua Bu. Karena kita takut namanya katanya nggak kurang sehat atau kenapa, saya nggak tahu lah itu ibu-ibu lah. Ada juga yang kurang suka dengan ini kan. Nah, di sini segini aja. Nah, jadi ini masih ada di sini. Jadi di sini kita tinggal tambahkan air Bu. Biasanya ibu kalau mau bikin adonannya, kalau untuk itu biasanya kan kental kalau untuk orang bikin di sana itu kan. Di sini encer Bu. Sama juga kita bikin kulit daripada goreng pisang, keencernya ataupun yang tadi lumpia atau
risol ya. Risol. Nah, sama dengan itu untuk apa kentangannya. Jadi di sini kalau ibu-ibu biasanya bikinnya itu keencerannya macam itu, nggak perlu lagi ibu banting-banting. Jadi cukup kalau banting-banting itu cukup bapaknya aja yang dibanting. Kalau ibunya nggak usah banting-banting sama bapaknya. Karena dilus. Wah dilus, Ya. siap dilus baru dibanting bu ya. Ya, dikasih duit ya, Pak. Oh, gitu. Dikasih duit terus kalau kita lulusnya. Oh gitu. Jadi di sini karena saya bilang tadi martabak telur, otomatis menggunakan telur. Jadi di sini ibu-ibu mau berapa telur untuk kulitnya sendiri? Untuk bagian kulit ibu mau menggunakan berapa telur? Biasanya kalau saya sih untuk satu porsi biasanya 2 butir kalau untuk bagian kulitnya. Karena kalau ini terlalu banyak telur nanti bukan jadi martabak, jadinya telur dadar. Jadi di sini lebih bagus telurnya paling banyak itu cukup 2 butir kalau untuk bagian kulitnya. Dan kalau untuk bagian isi nanti bisa menggunakan 4 sampai 5 bahkan silahkan. Apa gunanya telur itu kulit? Ini telur untuk apa? Memperrekat bu. Ya, karena telurnya bukan diambil bukan putihnya aja ataupun apa, ini semua dimasukkan. Jadi di sini kita tambahkan 2 butir telur untuk bagian kulitnya. Kita tinggal aduk ini. Nanti setelah kita aduk begini nih bu, tinggal nunggu sebentar lagi karena ini ada yang gumpal-gumpal. Ini gumpal-gumpal ini nggak masalah bu. Kalau ibu nanti bikin di rumah jangan sampai itu tuh harus hancur semua, nggak usah. Nah, inilah bu keencerannya macam ini. Jadi di sini kalau kita udah cukup encernya ya, dan sekarang saya mau bikin untuk bagian isinya. Di sini isinya saya gunakan ada sayur-sayuran berupa daun bawang, daun kol sama daun seledri. Nanti kalau ibu di rumah mau menambahkan dengan wortel, kentang atau yang lain-lain silahkan. Tapi ini yang pertamanya harus ini. Dikarenakan ini kegunaannya ada siapa tahu anak kita kurang menyukai sayur. Bisa kita bikin masakan begini biar suka dengan sayur. Ini daun-daunan tapi jangan sampai nanti pakai daun pintu atau daun jendela. Saya yang kena marah. Nah, apalagi daun kuping kata ibu ini kan. Nah, jadi di sini untuk pakai daun ini cukup, saya rasa kan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini untuk bumbunya sendiri sama juga dengan apa yang ada di kulitnya tadi. Jadi di sini saya tambahkan ini pakai daun cabai tadi udah atau belum kayaknya. Nah, biar rasanya lebih. Garam halus nggak Pak, Bapak? Enggak, kita nggak pakai bukan garam halus. Nanti udah rasanya insya Allah udah bu. Pokoknya di sini saya bukan mengajari ibu masak yang nanti ada. Ini cuma ini saya gunakan lada, bukan ini kayu manis. Ya, ini bumbu rahasia. Jadi nanti kalau di sana ibu. Oh, rahasianya bumbu kayu pakai apa? Ya kalau untuk isinya bu. Apa ya, Pak? Ada rasa juga bu, rasanya lebih natural. Nah, jadi di sini kalau untuk bagian isinya kita bisa menggunakan toppingnya. Ibu mau menggunakan apa? Di sini saya karena ini kan martabak telur, ya kan, ataupun martabak Mesir, jadi pengganti. Untuk pengganti daging saya gunakan abon sapi. Boleh? Boleh Pak. Ada yang nggak ada abon sapi? Oh, kalau nggak ada Mas Supri nggak ada pantangan ini. kok. Bisa Saya pantangannya kalau nggak dikasih. Yang bisa dimakan Jawa. enggak, kalau ini di sini maaf karena bu sekiranya ada yang nggak suka biar nggak saya buka ini kan saya kembalikan nanti. Nah di sini untuk bagian isinya toppingnya tambahkan untuk pengganti daging. Kalau ibu nanti di rumah mau bikin pakai udang, kerang ataupun apa silahkan. Nah di sini saya tambahkan juga ini untuk toppingnya saya tambah. Nggak apa-apa bu. Diaduk nggak masalah. Saya nggak mempersalahkan ini. Nah ditambahkan bawang goreng. Biar makin mantap. Ya, jadi di sini ini kalau di sini saya boros. Tapi kalau nanti kalau di sana karena di sana tuh beli bu, ada perhitungannya. Kalau di sini nggak beli. Nah di sini kami harus pergunakan macam ini bu. Jadi di sini langsung kita tambahkan telurnya 2 butir. Kalau di sini kenapa saya bikin 2 butir? Siapa tahu nanti saya bikin ada yang bikin telur dadar. Ini biar untuk persiapan karena saya dikasih telur cuma 5 tadi. Oh, Masuk, ya. Mas. Enggak lah bu. Ahlinya ahli. Nah, di sini jadi kita
kita tinggal ngaduk gini aja. Nanti setelah tercampur semua baru kita masak. Kalau di sini Bu, kalau saya bilang tadi menggoreng tanpa menggunakan telur, minyak. Sampai hampir salah kan, gara-gara tadi salah bilang kan. Nah, di sini nanti saya bilang salah. Jadi di sini nih Bu, kita cara penggorengannya di restoran kami nanti beda dengan apa yang pernah Ibu lakukan di rumah. Jadi di sini Ibu mau masak apapun ataupun gimana, di sini cukup simpel. Jadi jangan bilang kalau yang di balik undangan itu setiap menu masakan 3 menit kurang lebih waktunya. Tapi jangan dihitung sampai dari belanjanya. Kalau dari belanjanya dihitung saya kalah. Dari mulai belanja dihitung katanya 3 menit mateng di rumah. Nah, ada juga Bu yang macam itu sering bertanya. Katanya 3 menit. Saya ke pasar 1 jam nggak mateng-mateng yang di rumah ya. Masih dibelanjakan. Nah, jadi di sini cukup kita aduk gini aja. Biar ini nampak basahnya karena dikasih telur tadi Bu. Ini di sini nih untuk bagian isinya bisa lebih daripada 2 butir Bu. Lebih banyak lebih enak. Apalagi abonnya itu kalau bisa 2 atau 3 bungkus. Masak aja udah enak Pak, aromanya udah harum. Oh. Jangan tahan Pak. Jam berapa sih? Oh, jam 12 lewat. Oke. Sekarang gini. Sebelum kami teruskan masak, ini terlebih dahulu alat inilah yang akan kami gunakan nanti di Transmart Kefu. Jadi satu alat inilah satu untuk semua. Ini ikannya Pak CTI. Ya. Nah, di sini sebelum masak terlebih dahulu harus kita panaskan gini. Ya. Tanpa menggunakan minyak. Jadi biasanya di rumah ataupun apa ibu-ibu kalau mempunyai alat seperti ini, teflon ataupun apa kan cara pencuciannya dalam keadaan panas kan nggak boleh disiram. Ini kebalikannya Bu, karena ini terbuat dari batu granit. Bahkan ini nanti saya panaskan ini saya harus siram. Karena untuk mensterilkan ini karena tadi baru jadi kalau saya panaskan dulu baru saya siram air. Jadi kalau alat-alat teflon atau segala macam yang lain-lain itu saya nggak menjelekkan produk-produk yang dulu-dulu itu saya nggak tahu. Nah, jadi kalau yang dulu-dulu itu dalam keadaan panas kita siram kan nggak boleh, mesti terkelupas kan? Karena itu teflon. Karena ini kalau ini terbuat dari batu granit. Jadi di sini kita Tapi panaskan. Pak, udah berat Pak. Kalau beratnya sih lumayan Bu, tapi masih berat kehidupan ataupun berat bapaknya di Jangan rumah. dibanding. Nah, Jangan dibanding lah itu Pak. oh ya, nah, kalau beratnya sih enggak. Kalau kita tahu cara megangnya dan posisi kita Bu. Kalau ibu megang dari samping sini otomatis berat ini. Tapi kalau ibu begini caranya megang itu enggak. Nah, karena kita sudah terbiasa. Kalau sekali kita ngangkat mungkin ngangkatnya begini berat ya. Tapi kalau kita apa enggak. Nah di sini kalau ibu-ibu mau masak suatu contoh nanti mau bikin urap, saya mau bikin urap nanti merebusnya tanpa menggunakan air. Bahkan nanti saya bikin popcorn atau segala macam makin bikin ini kue Manohara cepet pintu pesawat ini juga ada nanti. Ya cepet pintu pesawat ya. Karena ini kue manis dilipat lagi. Oh gitu. Ya. Nah namanya makanya saya bikin panjang. Karena kalau di Medan ada juga yang bilang apem balik di daerah Binjai. Ya kan, kalau di sini mungkin martabak Bangka ataupun martabak manis kan. Nah, makanya saya bikin nama sendiri kue Manohara kecepet pintu pesawat. Ya, nah ini udah mulai panas. Jadi di sini Bu kalau untuk pencuciannya langsung kita siram dulu aja Bu. Oh, nggak pedes dia ya? Enggak. Itu bedanya ya? Ya, karena batu. Nggak, kalau yang Biasanya kan biasa langsung itu apa gitu kan. pedes gitu loh. Nah, ini karena ini udah mau udah ada minyaknya ini tadi Bu. Karena dipanaskan. Jadi minyak air itu nggak bisa menyatu dengan apa. Ini saya bukan mau ngajari ibu-ibunya tidak. Dan di sini juga mempermudah ibu-ibu pencucian. Ya, seandainya nanti di rumah ibu-ibu mau mencuci dengan menggunakan yang kain ataupun silahkan, nggak masalah ya, ataupun mau menggunakan spons nggak apa-apa. Nah, di sini saya lap juga sebentar. Nah, ini tinggal kita lap ini aja Bu. Panasnya kan udah panas ini. Di sini ada unsur minyak sedikit biar panas cepat panas. Di sini kita tinggal kalau sudah panas kita tinggal tuangkan aja Bu. Di sini ibu nggak perlu lagi namanya banting-banting. Ibu di sini tugasnya cukup bergoyang untuk melebar-lebar ini cukup goyang aja. Tapi yang digoyang jangan badan, maaf, tangannya aja. Nanti kalau badannya yang digoyang,
bapaknya nggak jadi kerja. Senang goyang badan Pak De. Nah, itu yang susahnya. Saya yang bikin susah lagi. Nah ini. Goyang badan dengan goyang jari. Nah, Itu kan bagian dari badan. di sini kita tinggal gini aja. Di luar kalau kami lapar. Anda sudah tahu nanya. Lapar aja kayak gitu loh. kalau Maaf. isinya. Nah, ini Bu cara memasaknya. Mari. Ini tanpa ada minyak sedikit pun kan. Walaupun kan masih menggunakan minyak, nanti kita menggorengnya pun tanpa menggunakan minyak. Ya, di sini kita tinggal tuangkan ini. Oren untuk aku. Jadi biasanya kan kalau ibu melihatnya kan dibanting-banting sih. Nah, dibanting-banting biar lebar. Kalau di sini ibu yang saya bilang kan tinggal suruh goyang. Cukup kita goyangkan ini aja Bu. Untuk melebarkannya. Jadi nggak perlu lagi ibu banting-banting. Nggak perlu keahlian khusus kalau untuk melebarkan ini. Nah, kalau ibu badannya goyang, bapaknya di belakang nggak jadi kerja. Ikut kepalanya aja. Sambil senam Pak De maksudnya Oh, goyangnya. iya. Boleh juga ambil senam. Iya. Nah, di sini kita lebarnya kurang panas. Jadi tidak tahu lah tingkat ketebalannya ya Pak De. Enggak, ini nanti apa Bu? Udah Ya, rata itu. rata. Nah, kan salah Bu pegangnya. Iya gitu. Silakan. Berat juga. Beratnya Aku biasa megang ini. Ya, bisa juga nanti diambil dulu. Tidak panas Pak De. Panas lah. Panas. Panas. Pakai lampin. Nah, ini untuk bagian isinya langsung aja Bu. Tuang. Enggak perlu lagi tulis walaupun di dalam keadaan basah. Nanti matangnya matang. Kalau nanti nggak mateng, ya kurang lama. Kalau ini insya Allah mateng, karena ini sudah saya proses dengan apa tadi kan, aduannya bagus. Nah di sini kita tinggal gini aja. Pakai jampi-jampi nggak Pak De? Hah? Pakai Kalau jampi. saya bisa jampi-jampi ngapain saya begini? Lebih bagus saya jadi dukun. Ya kan? Pasai. Satu kosong. 1-0. Ada Pak, kami nggak ada unsur istilah apa. Nah, ini begini. Jangan nengoknya kayak gitu kali wasta. Loh, saya pun bercanda lah. Bu, maaf, ini semua kata-kataku di sini nih tadi bercanda loh. Jangan sampai hati loh, Pak. Maaf, saya nggak Oh. suka apa itu. Bapak tuh aja masuk hati, Pak. Hah? Jangan masuk hati, jantung aja. Nah, banyak yang apa bilang begini nih kan. Nanti kenapa nih saya tutup biar nampak ini lepas minyak. Walaupun tanpa menggunakan minyak. Nanti Jadi inilah yang menutup. Iya, begitulah Bu caranya. Nanya Pak De, Ya. ini bisa dijadikan untuk ide usaha ya Pak De? Alhamdulillah inilah nanti kalau idenya usahanya macam ini sama dengan kita saingannya. Oh ya. Karena kami di Transmart patutlah. Terus jadi kacau lambat. Nanti kalau habis semua jadi Pak De. Apa? Itu bukan gas ya. Itu pemadam api. Nah, ini baru patutlah kok lambat kali. Gas saya yang sudah Habis. minggu ini Bu. Udah pulang. Pak De berarti. Nggak apa-apa lah. Kalau nggak mau dompetnya nggak apa-apa Bu. Tapi kalau bisa maaf kalau pas keadaan saya ada di sini nih masalah handphone ataupun apa kalau bisa dijaga masing-masing. Saya nggak mau dituduh-tuduh macam yang sudah. Kadang ada juga Bu, nggak ada yang hilang apapun nggak ada karena mungkin ada iri atau apa aku hilang gini. Jadi saya dengan sengaja nggak apapun nggak ngerti jadi nggak enak gitu. Macam dompet atau apa sering Bu. Kalau macam itu udah makanan kami lah. Makanya saya lebih bagus saya diem karena ada yang kehilangan pun apa nggak benar. Iya. Kalau ditanya baru ibu naruhnya di mana saya pun belum masuk ke situ aku saya lihat di CCTV segala macam. Ya, nah ini Bu. Oh ya udah mulai bengkak dia. Nah ini kita tinggal melipat. Ini tadi saya Enak nih. ini sudah saya apa tadi ya pakai hand sanitizer kan. Nah ini gini. Oh itu udah apa udah naik. Wis panasnya. Ini kan udah matang sebetulnya Bu. Gampang ya. Nah, jadi di sini nanti kalau ini apanya yang apa itu kalau nanti di rumah itu bikin macam ini itu tadi cukup apinya tuh sedang aja. Itu nanti saya praktekkan di sini nanti kalau mau bikin minyak nggak perlu lagi di sini alat ini bukan nggak boleh menggunakan minyak Bu. Tahu aja dia minyak. Bu, di sini alat ini bukan nggak boleh menggunakan minyak. Di sini kalau
goreng tempe ataupun tahu kalau segala macam ikan itu cukup dicelupkan aja Bu, baru dimasukkan ke sini tapi dipanaskan dulu. Tapi kalau ibu mau goreng kerupuk jangan dicelupkan di sini minyak kerupuknya, ya minyak aja tuangkan ke sini macam biasanya. Bukan, kadang ada juga sering Bu, ada yang nanya Pak bisa bikin sup nggak pakai air. Ini udah emosi. Bikin sup nggak pakai Itu air. namanya gongseng namanya. Nah itulah Pak, kadang saya dites dengan pertanyaan macam itu Bu. Ya, jadi di sini walaupun nggak menggunakan minyak Bu ya, nah ini kita tinggal Putar. nggak ada yang kosong. Di bawah nggak? Nah ini nanti saya bahas. Awas. Nah, di sini nanti kalau masalah membaliknya, ini martabak Mesir, tapi ini Indonesia aja lah. Jadi nanti kalau di rumah, kalau mau membuat macam ini, jangan dilempar sama tunggu ini. Gunakan sendok aja, karena kalau saya bukan ahli, tapi saya sering membalik-balikkan macam ini. Wah bahaya juga Pak ini menjadi. Ya, jangan. Nah, jadi ya ini Bu, ini kulitnya ini sudah matang. Dalamannya kan dalam proses ini kan. Ini kan warnanya kan pucat. Jadi boleh saya olesin pakai ini biar rasanya lebih enak. Boleh. Karena gini, ada juga yang tadi saya bilang menggoreng tanpa menggunakan minyak. Di sini bukan dalam arti nggak boleh menggunakan minyak. Kalau ada minyak makan di sini cukup 10 sendok dioleskan di sini di atasnya makanannya. Jangan di bawahnya. Karena kembalinya ini sudah mengandung minyak. Gitu. Makanya dipanaskan dulu baru kita pakai. Di sini kita bahan dasarnya granit Pak ini Pak. Ya. Itu sampai bentuknya warna. Ya, kalau kita di rumah granit biasanya untuk apa namanya lantai. Nah, itu ada juga Bu yang granit kan untuk rumah Berarti itu. gampang pecah dong Pak De. Insya Allah Bu, karena sudah dilapisi dengan baja. Enggak. Ini gini Bu, di bawahnya ini sudah dilapisi dengan pakai baja ringan. Dalam arti bukan baja ringan yang untuk rumah. Itu ada pengikatnya. Ya. Jadi di sini walaupun jatuh kayaknya belum ada yang apa itu. Kalau yang komplain selama ini yang pecah ini Bu tutupnya. Kalau kaca mau macam manapun saya bilang kaca nggak bisa gores atau kenapa itu saya bohong nggak mau saya. Karena itu kalau yang sering komplain kaca pecah atau kenapa ada. Kalau kaca mesti pecah. Tapi kalaupun ada garansinya juga Bu. Ini. Jadi di sini kita tinggal balik sekali lagi. Ini gosongnya ini Bu yang tadi abon. Jadi kalau ini dalamnya udah mateng ini Bu. Ini udah gak ada lembeknya lagi. Ini kita kita olesin sedikit lagi di sini. Nah, mana piring? Oh, udah siap. Oke, terima kasih Pak. Satu menit lagi. Gak apa-apa. Kalau mau pakai itu, tapi Yes, aku duluan. itu kata ngomong. Jadi di sini Bu, walaupun dalam keadaan panas gini, biasanya kan telepon kan nggak bisa di. Iya. Nah di sini nggak masalah nih, langsung potong-potong di sini. Nah, jangan takut tergores. Dalam artian, maaf, ada yang sering nanya, Pak kalau di pakai gunting digerok-gerok pakai gunting rusak nggak Pak? Maaf, gunting bukan untuk nyuci, gunting untuk memotong. Ya, jadi kalau ibu mau ngorek-ngorek pakai gunting, tetap aja hancur. Apapun yang jenisnya, nggak usah lah ini. Kaca ini aja digaris. Iya. Nah, itu bukan kegunaan alat sesuai dengan aturannya, gitu. Jadi di sini kuahnya mana? Kuahnya nanti apa gitu, Mas? Di sini kita bisa tinggal potong ini. Berapa orang ini? 10. Nah, satu orang itu 2. Maklum lah Pak De. Gak apa-apa Bu, aku justru kalau nggak ada yang nimpalin begitu. Udah jam makan siang Pak De. Nah, kalau nggak ada yang ngajak ngomong gitu, jadi saya ngomong apa? Justru macam itu. Gurunya seperti itu Pak Ya, De. itu yang saya harapkan. Kadang ada juga Bu, kawan-kawan itu kalau masuk macam ini acara gini, Diam-diam aja gitu ya Pak. kayak ibunya nggak mau nimpalin, dia diam ya udah. Enggak ada dia Pak. Bukan protein Pak Pade. Nah, perlunya lah. Bukan jangan protes lah Bu. Maaf. Oh iya mantan protein Pak. Ini sudah matang. Sekarang ini mau dimakan sekarang atau nanti? Sekarang. Jangan Kalau- besok lah Pak De. Bukan, kalau sekarang Bapak ini tadi bilang mana saus, Oh, mana pakai itu kuahnya. mayonnaise. Mayones. Yang ada cuman mayones sama saus. Kalau masalah sausnya Ibu tergantung mau pilih yang mana. Saus. Ini di mana posisinya? Pak sini Pak. Pak,
Di sini aja Pak ya. Di sini aja. Ya. Ah, katanya terserah katanya. Gue nggak mau aku tuh. Apa toppingannya pakai itu Putri pakai silakan. semangat mukanya. Silakan bisa dicicipi. Kalau maaf kata kalau kurang enak bilang aja enak, tapi kalau kurang banyak nanti saya buat lagi. Bisa. Nah, silakan. Asam garamnya